Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, kita sambung kembali pembahasan kitab Mufid Mustafid. Ya, pembahasan kita sampai pada halaman yang ke-153 ya, pada cetakan yang saya punya. Baik, pembahasan ini kelanjutan dari pembahasan kita yang telah lalu, ya. Baik, sebentar. Ini udah belum nih dibaca? Yang kalam Ibnu Taimiyah. Ya, yang sebelumnya udah ya. Ini kenapa storynya? Ya harusnya kan enggak. Hah? Emang kenapa laptopnya? Ya laptopnya yang masalah gitu. Misal anak cabut nih. Oh. Berarti apa yang masalah? Charger kan? Bang kemarin nggak gini? Iya, nggak gitu. Oh, dua jalur listrik. Baik, ini pembahasannya tentang apa coba kemarin? Tentang tauhidnya siapa? Tauhidnya Ahlul Kalam. Ya, tauhidnya orang-orang yang belajar ilmu kalam. Ya, karena pembahasannya di halaman 151 itu waqala Abu Abbas Ibnu Taimiyah fi raddi 'ala al-mutakallimin. Ya, dan Ibnu Taimiyah berkata dalam bantahannya kepada ahlul kalam. Ya. Lamma dzakara ba'd ahwali a'immatihim. Ya, ketika menyebutkan sebagian kondisi para pimpinan-pimpinan mereka, ya. Baik. Kita ambil dari perkataannya Ibnu Taimiyah di halaman 152 dulu. Jadi alinea yang terakhir. Qala wa hum idza da'u tauhid fa innama tauhiduhum bil qawli lal bil ibadah wal amal. Jadi yang dibahas di sini ya itu tentang ulama kalam ya, yang mereka pada asalnya berasal dari orang-orang yang mengaku muslim. Ya, kalau kita lihat kepada alinea yang sebelumnya, wa kadzalika alladziina kanu fi millatil Islam la yanhauna 'anil syirki wa yujibuna tauhid bal yusawwihuna syirk aw ya'muruna bihi aw la yujibuna at-tauhid. Ya, dan begitu juga orang-orang yang mereka sebelumnya berada dalam agama Islam. Jadi pembahasan tentang ya para ulama kalam dari mereka yang mengaku sebagai muslim. Ya, baik. Nah, tentang mereka inilah pembahasan di sini ya. Kata beliau, qala wa hum yad'u tauhid fa inna ma tauhidahum bil qawli lal bil ibadah wal amal. Kalaupun mereka mengklaim menauhidkan Allah, sebenarnya tauhid mereka itu hanya dalam ucapan,
tidak dalam ibadah dan perbuatan. Wa tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul la budda fihi min at-tauhid bi ikhlasid dinillah. Sedangkan tauhid yang dibawa oleh para rasul itu harus dan mau tidak mau diiringi dengan keikhlasan. Ya, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, wa ibadatihi wahdahu, dan mengibadahi Allah semata la syarikalah. Ya. Tiada sekutu baginya, wa hadza syai'un la ya'rifunahu. Dan kadar tauhid yang seperti ini para ulama kalam itu enggak tahu. Ya, mereka enggak tahu. Berarti mereka jahil dari tauhidnya para nabi. Ya. Wa tauhidul ladzi yad'unahu innama huwa ta'til haqa'iqil asma' was sifat. Dan tauhid yang mereka klaim itu ya adalah menelantarkan hakikat nama dan sifat. Tahu ya ini pembahasan ini ya. Jadi tauhid di kalangan ulama kalam itu ya menolak ya sifat-sifat ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian itu menetapkan sifat bagi Allah, misalnya sifat tangan, musyrik gitu. Jadi tauhid di mereka itu cuman pada persoalan apa? Kamu tidak mentasybih ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang dimaksud dengan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya yaitu menafikan sifat. Itu tauhid di mereka itu. Qala wa fihi minal kufri wad dhalal, dan pada tauhid mereka itu terdapat kekufuran dan kesesatan ma huwa a'zam asbabil isyrak. Yang mana itu merupakan sebab kesyirikan yang paling besar. Artinya tauhid anbiya mereka enggak tahu. Makanya mereka terjatuh kepada kesyirikan dalam perkara uluhiyah. Ya, karena tauhid di mata mereka itu hanya menolak nama dan sifat. Ya, kalau menetapkannya justru itulah kesyirikan. Jadi kesyirikan di mata mereka itu kalau kamu menetapkan Allah punya tangan, itu syirik. Ya. Kalau kamu menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, itu syirik. Ya, menetapkan apa yang disebut dengan sifat-sifat khobariyah. Ya, sifat-sifat khobariyah itu yang kalau ditinjau pada makhluk, dia bagian dari anggota tubuh makhluk. Menetapkan bagi Allah mata misalnya, itu syirik menurut ulama kalam. Tapi mengerjakan ibadah kepada selain Allah bahwa itu syirik, mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu bahwa itu sebagai kesyirikan. Walau kanu muwahhidina bil qawli wal kalam wa huwa an yasifu lillahi aw yasifu Allah bima wasafahu bihi rusuluh lakana ma huwa tauhid dunal amal. Dan kalaupun mereka menauhidkan Allah, kalaupun mereka itu ahli tauhid dengan ucapan dan juga dengan teori, yaitu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang disifati oleh rasul-rasulnya. Ya, maksudnya sejalan dengan Ahlussunnah dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Lakana ma'hum tauhid dunal amal. Tauhid pada mereka itu cuman sekedar teori tanpa amalan. Ya, wa dzalika la yakfi fi sa'adati wan najat. Dan demikian itu tidak cukup untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan. Bala budda an yu'badillaha wahda, melainkan yang seharusnya menjadikan Allah atau mengibadai Allah semata. Wa yatakhidunahu ilahan duna ma siwa, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah dan meninggalkan selainnya. Wa hadha huwa ma'na qauli la ilaha illallah. Dan inilah maksud dari ucapan la ilaha illallah. Baik. Nah, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan kalamnya Ibnu Taimiyah di sini? Apa coba? Korelasinya dengan pembahasan yang sebelum. Hah? Ada yang tahu? Abdurrahman, Bapak. Antum harus ketemu tuh apa hubungannya. Bahwa tidak semua orang yang mengklaim menauhidkan Allah itu ahli tauhid. Karena kan Syekh di sini sedang membantah siapa? Sulaiman. Ya, Sulaiman di sini mengklaim bahwa mereka itu ahli tauhid. Ya. Kemudian juga membantah orang-orang yang mereka ya menolak untuk mengamalkan tauhid dengan alasan apa? Dengan alasan tijarah, dengan alasan dagang, mencari ma'isyah, cari rezeki. Ya, padahal sebenarnya hati-hati mereka bersama musyrikin.
Ya. Kemarin yang sudah dibahas ya, bagaimana tanakutnya mereka, ya, sifat kontradiksinya mereka. Ingat nggak? Pembahasan tentang orang-orang yang menolak untuk mengkafirkan musyrikin. Ya. Katanya alasannya apa? Kalau kami kafirkan musyrikin, kami nggak bisa hidup. Gitu. Dengan kami perlu dagang, kami perlu kerja. Tapi kenyataannya sebenarnya hati-hati mereka bersama musyrikin. Ini kasus yang dihadapi oleh Syekh Muhammad. Maksudnya tidak semua orang yang mengklaim bahwa dirinya itu ahli tauhid itu muwahhidin. Ya. Contohnya siapa? Yaitu ulama kalam. Yang secara teori saja mereka sudah keliru. Mereka menganggap bahwa tauhid itu apa? Menafikan nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, menafikan tasybih. Bahkan menganggap orang yang melakukan kesyirikan adalah yang menetapkan sifat-sifat khabariyah. Wa ta'amma rahimatullah hadzal kalam wa innahu mithlu ma qala asy-syekh fihi nafi'un jiddan. Maka perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, ucapan beliau ini, karena sesungguhnya ucapan ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, nafi'un jiddan, ya, bermanfaat sekali. Nah, baru masuk kepada yang berikutnya. Kalau min akbari ma fi min al-fawaid, dan di antara faedah terbesar dari pelajaran ini, annahu yubayyinu laka halaman aqra bi hadzal din. Ya. Bahwa hal ini menerangkan kepadamu tentang kondisi orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Ya, man aqra bi hadzal din, ya. Mengikrarkan agama ini, maksudnya mengaku muslim. Wa syahida annahu al-haq, dan bersaksi bahwa Islam itu hak. Wa anna syirka huwal batil, dan bahwasanya kesyirikan itulah yang batil. Wa qala bi lisanihi ma uridu minhu. Nah, begitu ya? Hah? Wa qala bi lisanihi ma uridu minhu. Baik, ini mungkin butuh penjelasan ya. Walakin la yadinu bidzalik imma bughdan lahu aw adamu mahabbatihi kama huwa halul munafiqin alladziina baina adhhurina. Jadi mereka ini bersaksi bahwa Islam itu benar, bahwa kesyirikan itu batil, kan tapi tidak menjalankannya. Apakah karena membencinya atau tidak mencintainya, sebagaimana kondisi orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kami. Ini yang berikutnya yang ngeri. Wa imma itharan lid dunya, atau disebabkan karena mendahulukan dunianya. Jadi enggak ada masalah dengan mahabbahnya terhadap din, kebenciannya terhadap kesyirikan. Namun yang menjadikan dia tidak mengamalkannya karena apa? Itharan lid dunya, mendahulukan dunia. Mithlu tijaratin aw ghairiha, seperti dagang atau yang selainnya. Fayadkhuluna fil Islam tsumma yakhrujuna minhu, sehingga mereka masuk ke dalam Islam kemudian keluar lagi darinya. Ya, intinya di sini apa? Tentang orang-orang yang mengakui Islam itu benar namun tidak mau mengamalkannya. Kalau benci kepada Islam jelas, ya, dia keluar dari Islam. Tidak mencintai juga jelas, ya. Namun yang sering kali luput itu adalah kondisi orang-orang yang tidak mengamalkan disebabkan karena melebihkan kepentingan dunianya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Allah berfirman yang demikian itu disebabkan karena mereka beriman kemudian mereka menjadi kafir lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, yang menarik dari ayat ini yaitu ayat yang setelahnya, dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya al akhirah.
Yang demikian disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang melakukan kekufuran karena apa? Karena kerelaan apa karena keterpaksaan? Karena kerelaan. Man kafara billahi min ba'di imani, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Artinya orang yang dipaksa melakukan kufuran dan hatinya tenang di atas keimanan enggak ada dosa baginya. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Tapi orang yang hatinya lapang terhadap kekufuran, fa alaihim ghadabun minallah, atas mereka kemurkaan dari Allah, walahum adzabun azim, dan atas mereka azab yang besar. Kemudian Allah sebutkan alasannya. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatid dunya al akhirah. Yang demikian disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Jadi mementingkan dunia daripada akhirat, seperti misalnya kedudukan, ya, atau jabatan, atau pekerjaan, ya, sehingga berakibat meninggalkan tauhid. Ini kufur, ialah kufuran. Jadi kalau kita, ya, kumpulkan, ya, apa yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya, ini tentang orang-orang yang sudah mengetahui bahwa tauhid itu benar, namun mereka menolak untuk mengamalkannya. Ya. Dengan berbagai macam alasannya. Ya. Di antara alasannya yang paling buruk adalah karena alasan kecintaannya terhadap dunia. Ya. Baik. Al-ayat. Fa idza qala haula bi alsinatihim nashhadu anna hadha dinullahi wa rasulihi wa nashhadu anna al-mukhalifa lahu batil wa annahu asyirku billahi azza wa jalla. Ya, wa annahu asyirku billahi azza wa jalla. Wa annahu asyirku billah. Gharra hadzal kalam dha'if al-basirah. Paham enggak? Abdul Rahman. Hah? Apabila mereka bilang dengan lisannya, kami bersaksi bahwa ini adalah agama Allah dan Rasulnya, dan kami bersaksi bahwa yang menyelisihinya adalah batil, dan bahwasanya itu adalah kesyirikan kepada Allah. Gharra hadzal kalam, maksudnya ucapan itu, ya, menipu di mata orang-orang yang pandangannya lemah. Langsung takjub gitu, langsung senang, oh dia teman gua gitu. Nah itu. Padahal tanpa melihat lagi kepada amalnya bagaimana. Gitu. Karena kan pembahasannya tentang orang-orang yang mengaku, ya, bahwa agama yang dibawa Muhammad itu benar, ya, namun meninggalkan amal. Jadi harus dilihat kepada amalannya gimana gitu. Enggak cukup hanya teorinya benar gitu. Ya, kayak kasus yang kita alami ini. Gitu. Ya. Pas banget. Ya. Jadi kita nggak boleh hanya sekedar melihat bahwa kesimpulannya sama, tapi ternyata, ya, julasanya adalah teman duduknya itu, ya, Murji'ah, orang-orang yang musuhi tauhid. Jangan kita sampai tertipu dengan keberadaan orang-orang begitu. Paham enggak? Gharra hadzal kalam dha'if al-basirah. Tapi di sini ada catatannya. Bahwa ana tauhid la yakfi an yakuna bil lisan, karena tauhid itu enggak cukup dengan teori. Hatta yakuna, ya, hadzal ladzi bil lisan lahu burhanun min qawli rajul wa fi'lihi. Sampai apa yang ada pada lisan itu, ya, memberikan bukti pada ucapan dan perbuatannya. Fa illam yakun lahu burhan min qawli wa fi'li. Sedangkan apabila belum ada bukti dari ucapan dan perbuatannya, fa qawlu bil lisani batil la yuqbalu minhu. Maka klaimnya dengan lisan batil, enggak bisa diterima. Teorinya sama tapi duduknya sama orang-orang yang musuhi tauhid. Nah, enggak bisa diterima. Ya.
Sama banget sama kasus kita ini. Di sini ada catatan kaki dhaifal basirah ay man lam yudrik hadhihi al-masail ad-daqiqah min at-tauhid. Dia sebut dengan dhaifal basirah, orang yang basirahnya lemah, orang yang dia belum menangkap persoalan yang detail dari perkara tauhid ini. Nggak cukup hanya dengan teori. Wa'adha min hadha wa'atam, dan lebih dahsyat dan lebih mengerikan dari ini semua, an ahla Huraymila, bahwa penduduk Huraymila itu tempatnya Sulaiman, itu orang yang dibantah dalam kitab ini. Wa man walahum, dan juga loyalis mereka, yusarrihuna bimasabbatid din, terang-terangan dalam mencaci agama. Wa anal haqma alaihi aktsarun nas, dan mengklaim bahwa kebenaran itu ada pada agama mayoritas. Mayoritas maksudnya yang meninggalkan at-tauhid. Wa yastadilluna bil kathrah ala husni ma hum alaihi min ad-din, dan menganggap bahwa agama mayoritas itulah yang benar, dalilnya bahwa itu suara mayoritas, bahwa itu yang paling banyak pengikutnya, maka dianggap itulah yang benar katanya. Wa yaf'aluna wa yaquluna ma huwa min akbari riddah wa afhashiha, bahkan mereka mengerjakan dan mengucapkan apa yang merupakan kemurtadan yang paling besar dan yang paling buruknya. Fa idza qalu at-tauhid haqqun wa syirku batil wa aidan lam yuhdithu fi baladihim awthanan, jadala al-mulhid anhum wa qala innahum yuqirruna anna hadha syirkun. Baik. Apabila mereka mengatakan bahwa tauhid itu benar dan kesyirikan itu batil, ditambah lagi tidak ada di negeri mereka itu berhala. Jadal al-mulhid anhum. Ada aja orang yang membela mereka dan mengatakan annahum yuqirruna anna hadza syirkun. Membela mereka mengatakan bahwa penduduk Huraymala sendiri mengakui bahwa perbuatan seperti menyembah berhala itu adalah kesyirikan. Wa anna tauhid haqq huwal haqq, dan bahwasanya tauhid itulah kebenaran. Wa la yadurru min dama hum alaihi min as-sabb li dinillah, dan apa yang ada pada mereka berupa mencaci agama Allah itu tidak mencelakakan mereka. Wa baghil iwaja lahu wa madh asy-syirk wa dhabbihim dunahu bil mal wal yad wal lisan fallahu musta'an. Maksudnya apa coba ini? Ini maksud dengan mencaci agama itu mencaci at-tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena pada hakikatnya ini dakik nih, bahwa musyrikin Mekah sendiri pun juga enggak mengaku bahwa mereka, ini poin apa? Musyrik. Yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sulaiman dan A'wanuh dan para loyalisnya juga enggak mengakui apa yang mereka lakukan itu syirik. Sehingga yang dimaksud dengan uraian di sini bahwa mereka mencaci agama Allah, maksudnya mencaci siapa? Tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti sekarang juga nih, musyrikun yang mengaku sebagai muslim, kalau dikatakan bahwa perbuatannya syirik, ngaku nggak? Bahkan mereka tabarra min asyirik, berlepas diri dari kesyirikan, dan mengklaim bahwa mereka sebagai ahli tauhid, tapi bersama dengan itu mencaci agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gitu.
dengan menuduh sebagai Wahabi, ekstremis, ya, takfiri, gitu. Ya. Tapi orang-orang yang membela mereka mengatakan bahwa perbuatan itu nggak mencelakakan mereka. Padahal yang dicaci agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi Syekh itu benar-benar mendudukkan persoalan ini pada porsinya. Dan kitanya yang ngerasa atau belum ngeh ke arah itu, ya, atau menganggap bahwa masalah itu biasa saja. Makanya saya bilang orang yang menuduh dakwah ini khawarij kafir. Karena dia menuduh tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kebid'ahan. Ya, itu konsekuensinya. Syekh serius nggak main-main. Ya. Nggak seperti kebanyakan yang mengaku menauhidkan Allah, tapi ketika dibawa kepada konsekuensinya dia nggak berani, mundur dengan teratur. Ya, jangan begitu, gitu. Jangan terlalu ekstrim. Gitu. Nah, lihat ini sih. Ya. Jadi penduduk Huraimala mengakui bahwa penyembahan pada berhala adalah kesyirikan dan bahwa tauhid itu adalah benar. Seperti umumnya orang yang mengaku muslim. Ya. Tapi ketika ya, agama Allah dicela, ya, agama Allah Subhanahu wa taala dihina, dituduh sebagai kebid'ahan, yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah akidahnya Khawarij. Mereka menganggap bahwa perbuatan itu enggak mencelakakan iman. Wala yadurhum indama hum alaihi minas sabli dinillah. Dianggap sebagai ya, perbuatan yang mencelakakan iman mereka. Gitu. Wa baghil iwaj lahu wa man'i syirk wa dhabbihim. Ya, sedangkan tauhid dicela, kesyirikan dipuji, ya, maksudnya apa itu? Itu perbuatan yang mereka bilang ini agama mayoritas. Oh, itulah yang benar, dipuji. Ya. Wa dhabbihim dunahu bil mal wal yad wal lisan. Bahkan membela apa yang mereka klaim sebagai kebenaran karena itu didukung oleh mayoritas, dibela dengan harta, dibela dengan tangan dan juga dengan lisan. Terus mereka masih muslim. Jadi kalau memang kita mau ya, mengamalkan tauhid yang serius itu, ya, serem ya. Kalau kita lihat serem ini, konsekuensinya serem. Gitu. Dan apa yang dihadapi Syekh Muhammad bin Wahab ini kita hadapi di zaman sekarang. Bagaimana kita mendapati orang-orang yang mengaku muslim tapi mengerjakan kesyirikan, namun bersamaan dengan itu mereka tidak mengaku melakukan kesyirikan. Justru membela apa yang mereka lakukan bahwa ini biasa dilakukan oleh semua orang yang mengaku muslim. Ente aja yang Wahabi yang menuduh bahwa itu syirik. Tauhid yang dibawa Nabi dituduh sebagai bid'ah. Sedangkan kesyirikan yang diperangi oleh Nabi dianggap sebagai kebenaran. Apakah itu bukan kufuran? Terus banyak dari kita yang mundur dari mengambil konsekuensi itu. Ngeri nggak tuh? Nggak main-main ini. Ini kalau dipegang nggak bunyi dia. Hah? Pengantar listrik, pengantar tuh. Diangkat dikit nggak bunyi dia. Tuh. Ini coba kantor sebentar. Ini pengantar listrik kayaknya. Nah, angkat enggak kan? Nah, ganjel enggak deh. Masih bos. Ente tidur di sini. Kita berdiri kayaknya. Pegangin aja. Salah enggak. Pegangin. Nah. Ya dia. Mending lah. Ya udah, bismillah. Tangan untuk angkat. Ingin wudu. Betul. Wallahu musta'an. Wa qala Abu Abbas aidan fil kalam ala kufri mani zakat. Dan berkata Abu Abbas, siapa yang dimaksud Abu Abbas? Ibnu Taimiyah. Beliau berkata pada uraiannya yang menerangkan kafirnya orang yang menolak zakat.
yang menolak membayar zakat. Qala wa sahabatu lam yaqulu hal anta muqirrun bi wujubiha aw jahilun laha. Para sahabat ketika itu tidak ada yang menanyakan orang-orang yang menolak membayar zakat, apakah kamu mengakui wajibnya, ya, atau enggak mengakui wajibnya? Enggak lagi ditanya. Semua yang menolak membayar zakat yuqatal, diperangi. Hadza lam yu'had anil khulafa was sahabah. Pertanyaan yang begini, ya, mentafsir, ya, merinci orang menolak zakat itu apakah kamu mengakui wajibnya atau enggak. Itu enggak didapati dari para khulafa dan para sahabat masa itu. Artinya mereka langsung, ya, pukul rata. Apakah mengakui wajibnya tapi menolaknya atau mengingkari wajibnya. Semua orang yang menolak membayar zakat diperangi. Ya. Bal qala As-Siddiq li Umar, bahkan As-Siddiq, maksudnya siapa? Abu Bakar berkata kepada Umar, "Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'ala man'iha." Kalau kata orang-orang sekarang, Abu Bakar Siddiq khawarij ini. Ya, enggak pakai lagi, ya, ditanya, ya, apa kamu mengakui wajibnya atau tidak. Tapi langsung kata Abu Bakar, kalau mereka menolak membayarkan zakat ternaknya kepadaku inaqan, ya, yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah, tapi sekarang giliran zaman aku yang jadi penguasa, dia menolak, laqataltuhum 'ala man'iha. Aku akan perangi mereka hanya karena mereka menolaknya. Faja'ala al-mubih lil qital mujarrad al-man'. Sehingga dijadikanlah alasan yang membolehkan untuk mereka itu diperangi hanya sekedar perbuatan mereka menolak membayar zakat. La jahdal wujub. Enggak lagi dilihat persoalan apakah dia mengakui wajibnya atau enggak mengakui wajibnya zakat, enggak lagi dilihat masalah itu. Hanya sekedar orang itu enggak mau bayar, yuqatal, diperangi. Waqad ruwiya anna tawa'ifa minnhum kanu yuqirruna bil wujub lakin bakhilu biha. Padahal telah diriwayatkan bahwa sekelompok dari orang yang menolak membayar zakat, mereka itu pada asalnya mengakui wajibnya, cuman enggak mau bayar. Ya, enggak mau bayar zakat kepada Abu Bakar Siddiq. Wa ma hadza, tapi kendati begitu, fasiratul khulafa fihim jami'ihim, fasiratul khulafa fihim jami'uhum siratun wahidah. Tapi kendati begitu, langkah para khulafa, ya, berkenaan dengan orang yang menolak membayar zakat, ya, semua mereka langkahnya sama. Wa hiya qitalu muqatilihim wa sabbi dhararihim wa ghanimati amwalihim wa syahadah ala qatlahum bin nar. Bahwa langkah yang diambil itu sama. Ya, semua khalifah ketika itu, ya, hanya ada satu sikap tentang orang yang menolak membayar zakat, walaupun motifnya beda-beda. Ada yang mengaku wajibnya tapi nggak mau bayar karena pelit. Ada yang menolak kewajibannya. Ada yang mengaku wajibnya tapi menganggap cuman pengen bayar sama Nabi Muhammad, sama selain umat nggak mau bayar. Semuanya diperlakukan dengan sikap yang sama, qitalu muqatilihim, yang memerangi, ya, Abu Bakar dari orang yang menolak membayar zakat, maksudnya orang-orang yang membela hartanya dengan pedang sehingga nggak mau ditarik zakat, mereka diperangi. Qitalu muqatilihim. Wasabi dararihim, dan juga, ya, wanita-wanitanya ditawan. Jadi sabaya, jadi tawanan perang. Wa ghanimatu amwalihim, harta-hartanya dijadikan ghanimah, dijadikan rampasan perang. Ya. Wa syahada ala qatlahum bin nar, dan diberi kesaksian bahwa yang mati dari mereka di neraka. Ngeri. Ya. Padahal yang mereka ingkari apa? Ini maksudnya larinya ke situ. Yang mereka ingkari tauhid, yang mereka ingkari zakat. Maka gimana lagi kalau yang diingkari tauhid? Yang diingkari zakat, sedangkan zakat rukun iman yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Tapi seperti itu, ya, sikap para khulafa.
Bagaimana lagi kalau yang diingkari rukun iman rukun Islam yang pertama? Gimana coba? Hah? Awas ya, jangan asal tembak ya. Serem ini, kalau salah-salah orang yang diajarin bisa jadi ekstrim. Wasammuhum jami'ahum ahla riddah. Dan semua mereka itu yang menolak membayar zakat, sekalipun yang mengakui wajibnya tapi nggak membayarkannya, semua dilabeli sebagai orang-orang murtad. Wa kana min a'zami fadail siddiq indahum an thabbata Allahu ala qitalahum. Sehingga di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang paling besar di tengah para sahabat, bahwa Allah kokohkan pijakannya Abu Bakar As-Siddiq dalam tetap memerangi orang-orang yang membayar zakat. Karena ketika itu yang protes banyak, sampai Umar pun protes. Umar protes. Ya. Enggak setuju bahwa mereka diperangi. Bahwa hadis apa? Itu disebutin di mana ya? Di kitab Tauhid Ibnu Rajab. Ya. Umar protes, enggak setuju dengan langkah yang ditempuh oleh Abu Bakar, membawakan hadis ya, menahan diri dari memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah. Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh lagi diperangi. Di situ Abu Bakar mengatakan la mana'uni inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqatalnahum ala maniha. Kalau mereka menolak membayar unta yang dulu biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah, sekarang di zamanku mereka tidak mau bayar, aku akan perangi mereka. Ya, karena mereka menolak membayarnya. Berat mas jadi muslim mas. Ya, konsekuensinya berat. Ya, Anda harus minimal punya prinsip yang jelas. Ya. Kalau mampu, maka wajib bagi seorang untuk mengerjakan seperti yang dahulu ditempuh Nabi SAW. Walau lam yatawaqqaf kama tawaqqafa ghairuhu. Dan Abu Bakar enggak pernah abstain, tahu abstain ya? Enggak mengambil sikap. Ya. Sebagaimana selain beliau tawakuf dalam masalah ini. Tapi Abu Bakar maju terus. Sehingga ya itu dijadikan sebagai ya keutamaan Abu Bakar yang paling tinggi, bahwa dia kokoh dalam menghadapi ya peristiwa itu, tetap terus memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Fanadharahum hatta rajau ila qaulihi. Dan Abu Bakar juga membantah mereka yang ya memprotes sikapnya. Ya, di antaranya Umar dan yang lainnya. Ya, didebat oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai akhirnya yang enggak setuju akhirnya setuju. Nah, ketika itu seperti Umar di awalnya enggak setuju, akhirnya Umar dan yang lainnya yang sebelumnya enggak setuju semuanya akhirnya jadi setuju dengan sikapnya Abu Bakar As-Siddiq. Jelas sampai sini? Wa ma qitalul muqirrina bi nubuwwati Musailamah fa haula lam yaqa bainahum niza'un fi qitalihim. Adapun perang yang dilancarkan kepada orang-orang yang mengakui bahwa Musailamah itu nabi, para sahabat enggak terjadi di tengah-tengah mereka perdebatan bahwa mereka memang layak diperangi. Ya, mengangkat manusia ke derajat nabi. Gimana lagi kalau mengangkat ya makhluk ke derajat ilah, gitu kan? Ya. Kalau mengangkat manusia ke derajat nabi, para sahabat enggak berselisih. Kenapa kita kok berselisih tentang orang yang mengangkat makhluk ke derajat ilah? Bahwa dia itu kafir, bahwa mereka itu layak diperangi, bahwa mereka halal dam wal mal. Sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalam Syekh rahimahullah. Selesai perkataan Syekh rahimahullah. Wa ta'ammal kalamahu rahimahullah fi takfiril muayyan. Maka perhatikanlah ucapannya Syekhul Islam dalam pengkafiran terhadap muayyan, terhadap person. Ya.
Wa syahada alaihi idza qutila bin nar, dan juga kesaksian kepada orang yang mati dari ahlu riddah yang menolak membayar zakat, bahwa dipersaksikan dia itu di neraka. Jadi di sini dua, bukan cuma yang pertama ya diberi label kafir, ya, tapi apa? Juga diberikan persaksian bahwa dia itu di neraka. Ini dua lapis sebenarnya. Kita di lapis yang pertama aja ada merotol. Di lapisan pertama aja merotol. Dalam takfir muayyan ini banyak yang merotol. Tahu yang merotol ya? Dia cabut gitu. Cabut nggak kuat. Ya, gimana lagi di lapis yang kedua? Sedangkan yang terjadi pada eranya Abu Bakar As-Siddiq bukan kesyirikan seperti yang terjadi di zaman kita. Yang terjadi di eranya Abu Bakar As-Siddiq persoalan yang lebih ringan dibandingkan dengan apa yang kita dapati dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yang lebih ngeri lagi yang bilang nyembah Nyi Kidul kalau ijtihad dapat pahala. Oh, ini ngeri. Gimana coba tuh? Ya. Itu lebih ngeri lagi. Ya. Ya. Fata'amal kalamahu rahimahullah fi takfir mu'ayyan. Maka perhatikanlah ucapannya Ibnu Taimiyah dalam pengkafiran terhadap mu'ayyan, terhadap person. Wa syahada alaihi idza qutila bin nar. Ya. Dan kesaksian ya, atasnya, ya, maksudnya atas orang yang mati dari ahlu riddah itu, bahwa dia itu di neraka. Wa sabbi harimihi, dan bahwasanya wanita-wanitanya ditawan, wa auladihi, anak-anaknya juga, inda man'iz zakat, padahal kasusnya hanya menolak membayar zakat, bukan nyembah selain Allah. Padahal nyembah selain Allah mana lebih berat, nyembah selain Allah atau menolak membayar zakat? Jelas menyembah selain Allah. Tapi itu sudah dikafirkan secara muayyan. Bahkan bukan cuma dikafirkan secara muayyan, tapi juga diberi kesaksian di neraka. Ya. Fahadal ladzi yansibuna anhu ada ad-din, ada matafil muayyan. Inilah orang yang diklaim oleh para musuh agama bahwa katanya Ibnu Taimiyah enggak mengkafirkan muayyan. Jadi Muhammad Abdullah ini lagi bawain kalamnya Ibnu Taimiyah karena kan perdebatan tentang perkataan Ibnu Taimiyah. Sulaiman bilang Ibnu Taimiyah enggak mengkafirkan secara muayyan. Dibawain kalamnya Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, inilah orang yang diklaim, ya, yang dimaksud adalah tuduhannya Sulaiman, tapi bahasanya Syekh A'da'uddin, musuh agama. Jadi orang yang menebarkan syubhat seputar masalah ini A'da'uddin, musuh agama. Walaupun kelihatannya salafi, Anda harus yakin itu memang cobaannya berat gitu. Musuh agama. Apalagi sampai melontarkan syubhat, menantangkan masyayikh, ya, membela kalamnya Daud, musuh Syekh Muhammad. Ya. Fadzal ladzi yansibuna anhu a'da'uddin. Inilah orang yang dinisbatkan kepadanya oleh musuh agama. Maksudnya Ibnu Taimiyah yang menisbatkan siapa? Sulaiman. Ada matakfir muayyan, bahwa katanya Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan muayyan. Padahal Anda lihat sendiri, ya, bagaimana Ibnu Taimiyah ya ngambil faidah dari kisah ahlu riddah seperti yang tadi telah diuraikan. Ya. Wa qala rahimahullah ba'da dzalik, dan berkata rahimahullah, ya, maksudnya Ibnu Taimiyah setelah uraian yang tadi di atas, kata Ibnu Taimiyah, wa kufru haula wa idkhaluhum fi ahli riddah qad thabata bi ittifaqis sahabah al-musnadah ila nusus al-kitab was sunnah intaha kalamuhu. Dan kafirnya mereka, maksudnya orang menolak membayar zakat, dan masuknya mereka atau dikelompokkannya mereka ini ke dalam kumpulan orang-orang yang murtad, ya, dan di situ ada orang yang enggak mengakui wajibnya, oke, murtad. Tapi ada di tengah mereka yang mengakui wajib bayar zakat tapi cuma nggak mau bayar.
tetap digolongin ke dalam kelompok orang-orang yang murtad. Hal ini qad thabata bi ittifaqi sahabat. Telah benar riwayatnya bahwa para sahabat sepakat, enggak berselisih, bahwa mereka kafir dan mereka adalah ahlur riddah. Al-musnada ila nususil kitab wa sunnah. Yang mana kesepakatan ini bersandar kepada teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Wa min a'dhami ma yahilul iskal. Ya, jadi selesai perkataan Ibnu Taimiyah. Kesimpulannya apa? Bahwa kafirnya orang yang menolak membayar zakat itu perkara yang muttafaq alaih, disepakati, mujma'un alaih, ilman. Bangunin dia. Adalah perkara yang disepakati, ya, enggak ada perdebatan di kalangan sahabat. Diri. Udah dulu sana. Ya. Kemudian beliau berkata, maksudnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa min a'dhami ma yahilu al-iskal fi masalah takfir, dan di antara hal yang terbesar yang mengurai keruwetan, ya, iskal dalam persoalan takfir, pengkafiran wal qital, dan ya, kita maksudnya memerangi orang-orang yang kafir. Ya. Amman qasdu ittiba'ul haq, dari orang-orang yang, ya, tujuannya adalah mengikuti kebenaran. Maksudnya apa? Karena kan perdebatan di sini antara pengikutnya Syekh Muhammad bin Wahab dengan mereka yang mengikuti siapa? Sulaiman. Yang mungkin tujuannya pengen kebenaran, cuman masih terdapat kesamaran gitu. Jadi ya, mayahillul iskal amman qasadat tiba'al haqq, yang mengurai keruwetan dari orang yang tujuannya benar, cuman masih belum dapat hidayah dalam masalah takfir dan qital. Ngerti ya? Ngerti enggak? Ya, antum kan di sini ya karena mungkin sudah jelas oleh antum persoalan ini. Yang lainnya dia mungkin pengen kebenaran, ya. Cuma karena keterangannya mungkin yang ada belum memadai, ya, sehingga masih abstain. Nah, kata Syekh, di antara yang bisa mengurai, ya, keterangan yang paling besar yang bisa mengurai keruwetan dalam masalah ini dari orang-orang yang niatnya benar. Berarti modal utamanya apa? Yang pertama, benar dulu niatnya. Menjadi dulu ya. Apa itu? Ini yang akan diuraikan oleh Syekh di sini. Ya, kalau kita benar-benar bisa memahaminya, itu yang paling bisa mengurai persoalan masalah ini dari orang yang memang tujuannya baik. Cuma belum jelas olehnya persoalan takfir dan qital tadi. Adalah ijma'us sahabat ala qital man zakat. Bahwa sahabat telah sepakat, ya, dalam memerangi orang-orang menolak membayar zakat, wa idkhalihim fi ahli riddah, dan menggolongkan semua mereka ke dalam kumpulan orang-orang yang murtad, wa sabbi dararihim, begitu juga, ya, wanita-wanita dan anak-anaknya, ya, hukumnya mereka ditawan, ya, wa fi'luhum fihim masaha anhum, ya, dan apa yang ditempuh oleh para sahabat terhadap mereka yang diterangkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya. Seperti misalnya hartanya dijadikan ghanimah, padahal yang mereka tolak itu apa? Zakat, bukan tauhid. Bahwa walau qitalin waqa'a fil Islam ala man idda'a annahu minal muslimin, dan itulah, ya, perang yang pertama kali dilancarkan di dalam Islam terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya muslim. Jadi perangi walaupun ngaku muslim, hanya karena mengingkari apa? Satu syariat. Gimana lagi kalau diingkari tauhid dan selainnya misalnya. Jadi ini harusnya udah bisa angkat, ya, kabut yang ada di kepala orang-orang yang tujuannya benar, niatnya mukhlis.
Kalau masih belum juga, ya mungkin niatnya salah. Hadhi awal waqi'atin waqa'at fil Islam ala hadzal naw'. Dan inilah ya peperangan yang pertama kali terjadi ya di dalam Islam, ya, artinya bukan melawan musyrikin asli atau Yahudi, Kristen lah, bukan. Tapi kepada orang yang mengaku muslim. Ala hadzal naw', ya, yang dilancarkan kepada jenis golongan ini, anil mudda'in lil Islam. Maksudnya orang-orang mengaku muslim. Wa hiya awdahul waqi'at allati waqa'at min al-ulama alaihim min asr sahabah ila waqtina hadha. Dan inilah ya peperangan yang paling terang. Ya, allati waqa'at min al-ulama, yang terjadi ya baik semenjak zaman sahabat sampai ya waktu kita sekarang ini. Jadi peperangan-peperangan yang banyak itu kan ada banyak peperangan, cuman yang paling terang ya yang menjadi bukti dalam persoalan ini yaitu apa? Takfir dan qital. Karena kan yang jadi iskal itu apa di kalangan orang-orang yang ya punya kabut dalam perkara ini, bahwa mereka ngakunya muslim, Mas, katanya. Kemarin baru kita bahas di kafir syubhat, ya. Syubhat yang ke berapa? 9. Yang ke-9 dan 8 bantahannya. Ya. Kan mereka bilang apa? Kalau musyrikin di zaman Nabi jelas mereka mengingkari Quran, enggak percaya sama Nabi, enggak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kan pelaku syirik akbar sekarang mereka ngakunya muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini Muhammad Nabi, Quran itu ya hak. Itu kan syubhatnya di situ. Ya. Maka peristiwa ya peperangan kepada ahli riddah itu ya perang yang paling terang yang mengangkat kabut seputar persoalan ini dibandingkan peperangan-peperangan yang lain gitu. Karena peperangan itu dilancarkan kepada siapa? Orang yang mengaku muslim. Karena kesyirikan atau karena duna syirik? Duna syirik. Bukan karena kesyirikan tapi duna syirik. Maka apalagi kalau perbuatannya kesyirikan gitu. Allahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaan? Ya. Person. Kafirin person, misalnya kamu nih Dafa Abdillah, namanya muayyan tuh. Ya. Muayyan itu person tertentu. Nah, kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa dikiaskan mereka yang mengaku bertauhid tapi tidak mengamalkan takwa-takwa, terus dikatakan seperti Yahudi karena dia tahu ayat, tahu hadis, tapi dia menyembunyikan di belakang. Dikatakan seperti Yahudi pun bisa. Ya bisa, ya dari sisi tahu kebenaran namun tidak mau mengamalkan ini. Nah, Allah berfirman ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan? Al-maghdub 'alaihim ya al-yahud, gitu kan? Mereka mengetahui kebenaran tapi meninggalkan amal. Ya bisa, ya. Jadi secara umum memang perbuatannya seperti orang-orang Yahudi. Allahu a'lam. Lagi enggak? Nah itu anda masih gitu ya perbuatan memerangi orang-orang yang tidak zakat. Kemudian Umar dan sahabat-sahabat yang lain itu nggak setuju dengan sikapnya Abu Bakar ya? Nggak setuju, karena Umar membawakan riwayat tadi. Ya, Umar itu al-Qatil nas hatta. Berarti kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti nggak boleh lagi diperangi. Itu hujahnya Umar. Artinya ketika itu Umar seolah-olah membenarkan apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak bayar zakat bukan karena menganggap itu bukan kewajiban, karena tidak males atau apa seperti itu, sehingga Umar menganggap
Bagaimana? Yang ditolak oleh Umar itu kitalnya. Nggak setuju untuk, karena kan yang dibawa oleh Umar itu riwayat Umar itu al-muqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah mereka ini udah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa diperangi? Itu syubhatnya Umar. Jadi bukan tidak mengingkari, cuman tidak mau memerangi. Sedangkan Abu Bakar memerangi. Dan berarti Umar setuju sama mereka? Bukan berarti setuju. Gak setuju sama caranya. Gitu. Argumen Abu Bakar lebih benar, Hah? argumen yang Abu Bakar lebih benar. Kemudian dengan dalil yang mana? Lupa, ada di kitab Tauhid Darajat, nanti dilihat. Itu di hadis Umir tuan nuqatilan nas sampai zakat. Umir tuan nuqatilan nas. Oh ya. Hadis yang sama, cuman potongannya sampai wa yu'tuz zakat. Umir tuan nuqatilan hatta syahadu an la ilaha wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Nah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Fa idza fa'alu dzalika asal min dimahum wa qalhum illa bihaqqiha. Kepada kalimat illa bihaqqiha. Ya, dan ini bagian dari haknya la ilaha illallah. Kalau mereka menolak membayar zakat, kata Abu Bakar Siddiq, tetap diperangi. Nah, ini haknya la ilaha illallah. Lebih tepatnya nanti dirujuk ke Tauhid Ibnu Rajab. Jadi hadis yang sama yang dijadikan dalilnya Abu Bakar Siddiq. Ya, hadis yang sama. Mulai ya. Oke, kalau nggak ada cukup ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.